Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Priamyanda dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membahas soal 20 pilihan ganda dan 5 pilihan IC yang bertema pengapian pada sepeda motor. Oke, yang pertama yaitu soal pertama, yang memiliki fungsi yaitu menghasilkan percikan-percikan bunga api listrik di busi pada saat yang sesuai untuk memulai proses pembakaran campuran antara bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar pada mesin bahan bakar adalah. Jawabannya D. Mengapa bisa D? Karena sistem pengapian merupakan sistem yang menghasilkan percikan-percikan bunga api pada saat busi yang berfungsi membakar bahan bakar. Hal ini terjadi karena ada komponen coil pada sistem pengapian yang bisa menaikkan tegangan 12 volt menjadi 10.000 volt sampai 25.000 volt, sehingga tegangan bisa melonjak dan membentuk bunga api. Oke, yang kedua yaitu alternator, breaker point atau platina, kondensor, selanjutnya ignition switch, selanjutnya ignition coil, busi, merupakan sebuah komponen yang digunakan pada sistem pengapian jenis. Jawabannya C. Pengapian konvensional. Mengapa? Karena sistem pengapian konvensional dapat ditandai dengan memakai platina. Nah, di sini ada platina sebagai pemutus dan penyambung tegangan yang bergerak secara mekanik. Selanjutnya tegangan akan diteruskan ke coil. Jadi pada pengapian konvensional dapat ditandai adanya platina di sini. Oke, untuk nomor 3, alternator, pulser, CDI, ignition switch, ignition coil, busi. Komponen tersebut tersebut digunakan pada sistem pengapian jenis. Jawabannya A. Pengapian AC CDI. Mengapa? Sistem pengapian AC CDI dapat ditandai dengan memakai CDI. Namanya sudah AC CDI, jadi menggunakan CDI sebagai pengganti platina. Jadi yang konvensional tadi menggunakan platina, di sini menggunakan CDI, dan sumber tegangan diperoleh langsung dari alternator. Jadi kalau AC CDI itu sumber tegangan diperoleh dari alternator. Tandai di sini ada komponen alternator. Oke, selanjutnya nomor 4, komponen semacam sensor yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal waktu pengapian ke AC CDI, jenis model AC CDI. Jawabannya yaitu A. Pulser. Pembahasannya, generator pulsa atau pulser merupakan sebuah komponen yang berbentuk seperti sensor yang terletak pada bak kiri, di atasnya magnet sepeda motor. Fungsi pulser adalah mengirim sinyal waktunya pengapian ke CDI. Jadi waktu pengapian itu yang mengirimkan sinyal pulser. Selanjutnya nomor 5, akan beraksi jika mendapatkan tegangan listrik dari kumparan pengapian. Selanjutnya akan mengalirkan tegangan listrik tersebut menuju ke ignition coil setelah mendapatkan sinyal waktu pengapian dari pulser. Jawabannya itu B. CDI. Mengapa CDI? CDI merupakan komponen yang penting dalam sistem pengapian. CDI dapat bekerja jika ada aliran tegangan listrik dari alternator dan mendapat sinyal dari pulser untuk memutus dan menyambung listrik menuju coil. Jadi pada CDI ini yang mengatur kapan meletiknya bunga api pada busi dengan sinyal pulser. Oke, selanjutnya nomor 6. Untuk menaikkan tegangan listrik dari sumbernya yang selanjutnya digunakan untuk menyalakan busi. Jawabannya yaitu ignition coil. Ignition coil atau coil
merupakan komponen pada sistem pengapian yang berupa transformator step up yang mengubah tegangan 12 volt ke 15 kV. Ignition coil ini adalah sebuah transformator step up atau transformator penaik tegangan. Pada ignition coil ini yang mengubah tegangan 12 volt ke kurang lebih 15 kV. Selanjutnya yaitu node 7 untuk memutus dan menyambung arus yang menuju ke CDI yang digunakan sebagai kontrol untuk menghidupkan dan mematikan sepeda motor. Jawabannya C, ignition switch. Mengapa ignition switch? Ignition switch atau kunci kontak berguna sebagai pemutus dan penyambung arus yang menuju CDI sebagai kontrol untuk mematikan dan menghidupkan mesin. Jadi untuk mengontrol, mematikan dan menghidupkan mesin itu menggunakan ignition switch. Jika mesin menyala, otomatis saat mematikan itu bisa menggunakan menutup karburator, tapi itu sedikit sulit. Jadi untuk lebih mudahnya kita mematikan pengapiannya, yaitu menggunakan ignition switch. Nomor 8. Pada sistem pengapian AC, sumber utama tegangan listrik dihasilkan oleh, jawabannya C, alternator. Mengapa alternator? Alternator merupakan sumber tegangan listrik utama dari sistem pengapian AC. Alternator merupakan sebuah alat yang bisa menghasilkan listrik. Ada komponen stator dan ada komponen rotor. Di situ timbul kemagnetan yang mengakibatkan terjadinya listrik. Jadi alternator ini pada sistem pengapian sangatlah penting karena sumber listrik dari semuanya dari alternator. Oke, untuk selanjutnya nomor 9, fungsi dari alternator pada sistem pengapian adalah sama seperti di atas, yaitu jawabannya E, sumber tegangan listrik pada sistem pengapian. Alternator merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengubah gaya mekanik menjadi gaya listrik. Dalam hal ini, pada sistem pengapian berfungsi sebagai sumber tegangan utama pada pengapian. Selanjutnya nomor 10, tegangan listrik yang dihasilkan alternator berupa B, yaitu tegangan AC. Alternator merupakan komponen sistem pengisian yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi tersebut terjadi melalui proses induksi magnet dengan kumparan atau lilitan kawat pada alternator. Tegangan yang dihasilkan berupa tegangan listrik bolak-balik atau alternating current yang disingkat AC. Oke, untuk nomor 11, pada alternator terdapat kumparan atau lilitan kawat. Jenis lilitan kawat ini disebut digunakan E, yaitu kawat email. Kumparan atau lilitan kawat termasuk pada stator komponen. Lilitan kawat alternator dibuat dari bahan tembaga yang dilapisi dengan lapisan email sebagai isolatornya. Nama lapisan digunakan sebagai nama kawat tersebut, yaitu sebagai kawat email. Selanjutnya nomor 12, CDI merupakan kepanjangan dari A, yaitu capacitive ignition discharge. Oke, selanjutnya nomor 13, sebagai pematik atau sumber api pada proses pembakaran campuran bahan bakar adalah dan udara di dalam bakar. Untuk pematik, jawabannya adalah A, spark plug.
Busi adalah salah satu komponen sistem pengapian yang berfungsi sebagai pematik atau sumber api pada proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Semua jenis sepeda motor terdapat bahan bakar bensin pasti menggunakan busi. Namun demikian, busi yang digunakan tidak boleh sembarangan, harus disesuaikan dengan spesifikasi dari pabrikan sepeda motor. Selanjutnya nomor 14. Berapakah ukuran celah busi? Jawabannya adalah E. 0,7 mm. Pembahasannya, untuk menghasilkan percikan bunga api yang sempurna, ukuran celah elektroda pada busi harus sesuai. Celah elektroda untuk sepeda motor biasanya 0,6 sampai 0,7 mm. Untuk nomor 15, pemeriksaan sistem pengapian sepeda motor didapati busi tidak memercikan bunga api. Selanjutnya, kabel busi juga tidak memercikan bunga api, sedangkan CDI dapat mengalirkan tegangan listrik ke CDI ke coil ignition. Maka kesimpulannya adalah C. Alternator terbakar. Diketahui bahwa CDI masih mengeluarkan api mengalirkan listrik ke coil, sedangkan pada kabel busi tidak memercikan. Salah, ini jawabannya B. Salah. Jadi nomor 15 jawabannya yaitu B. Diketahui bahwa CDI masih mengeluarkan atau menekan listrik ke coil, sedangkan kabel busi tidak memercikan bunga api. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ignition coil mati. Selanjutnya nomor 16, pada pengapian DC, arus utama disuplai dari komponen B. Baterai. Pada pengapian model DC, suplai utama arus diperoleh dari baterai, sehingga jika baterai mengalami masalah, sistem motor akan sulit untuk dinyalakan. Tetap pada pengapian itu, pada sepeda motor itu arus utama dari alternator, tapi alternator diubah menjadi arus DC pada diprop yang selanjutnya untuk mengisi baterai. Dan pada pengapian DC ini CDI DC ini suplai dari baterai. Pada sistem pengapian DC, kunci kontak sangat diperlukan untuk jawabannya A. Memutus dan menghubungkan rangkaian tegangan baterai ke koil pengapian saat menghidupkan atau mematikan mesin. Kunci kontak berguna sebagai pemutus dan penyambung arus dari baterai ke koil pengapian yang berguna sebagai kontrol untuk menyalakan dan mematikan mesin. Selanjutnya nomor 18, pada sepeda motor PGM-FI, komponen CDI digantikan oleh, ini salah, harusnya E, yaitu ECM. Mengapa ECM? ECM, Engine Control Module, merupakan komponen kontrol yang menerima sinyal dari sensor, diolah dan menggerakkan aktuator. Pada sepeda motor PGM-FI, pengapian dikontrol oleh ECM yang diperoleh sebagai sinyal sensor. Nah, ini ada soal hitungan nomor 19. Berapakah tegangan listrik yang seharusnya dihasilkan oleh kumparan sekunder atau VS ignition coil jika tegangan yang dihasilkan kumparan primer EP sebesar 300 volt dengan jumlah lilitan kumparan primer 300 lilitan dan jumlah lilitan kumparan sekunder 15.000 lilitan. Jawabannya yaitu E, 15.000 volt. Untuk pembahasannya yaitu untuk menghitung besar tegangan pada ignition coil menggunakan rumus perbandingan berikut. EP per NP sama dengan ES per NS. Keterangannya yaitu EP merupakan tegangan primer, ES tegangan sekunder, ini tegangan sekunder, dan NP kumparan primer dan NS kumparan sekunder. Penyelesaiannya adalah diketahui EP tadi 30 volt, NP 300 lilitan dan NS 15.000 lilitan. Yang ditanyakan yaitu ES atau tegangan sekunder. Jawabannya adalah ini EP per NP, ES per NS.
Jadi 300 volt per 300 sama dengan IS per 15.000. 1 sama dengan ES per 15.000. Ini ditaruh depan, dibalik, dan menghasilkan 1 kali 15.000 sama dengan 15.000 volt. Oke, selanjutnya nomor 20, pada koil diperoleh hasil 25 volt pada kumparan sekunder dengan jumlah lilitan kumparan 12 lilitan. Berapa lilitan kumparan primer jika tegangan hasil lilitan kumparan primer 450 volt? Jawabannya itu C 216. Untuk pembahasannya ini, untuk rumus tetap tadi. Nah, untuk penyelesaiannya EP 450 volt, NS 12 lilitan, dan ES 25.000 volt. Yang ditanya yaitu NP, kumparan primer. Jawabannya yaitu ini 30 volt per NP sama dengan 25 volt kan 12.000. Saya menggunakan perkalian silang, jadi ini dikalikan 25 kali NP yang di sini, dan ini 12 kali 300. Selanjutnya NP sama dengan 12.000 kali 300 per 25.000. Jawabannya yaitu 216 lilitan. Oke, untuk selanjutnya kita ke soal IC. Mana? Nah, ini soal IC. Yang pertama, pada soal IC, apa yang dimaksud dengan sistem pengapian, dan ada beberapa model sistem pengapian CDI. Jawabannya yaitu, sistem pengapian adalah suatu sistem yang memiliki fungsi menghasilkan percikan bunga api di busi pada saat sesuai untuk memulai proses pembakaran percik campuran antara bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Pada sistem pengapian CDI ada dua model, yaitu DC CDI yang menggunakan arus utama dari baterai dan menggunakan listrik searah atau DC, dan model AC CDI yang menggunakan arus utama dari alternator yang menggunakan listrik arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya nomor 2, sebutkan komponen-komponen pada sistem pengapian AC CDI beserta fungsinya. Yang pertama yaitu alternator yang berfungsi sebagai sumber tegangan listrik. Yang kedua yaitu pulser, akan tadi pengirim sinyal atau komponen semacam sensor yang mengirimkan sinyal listrik terkait dengan kapan busi harus menyala tadi, yaitu CDI. Program komponen kontrol pada sistem pengapian sepeda motor. Pada sistem pengapian AC CDI, tentu saja jenis CDI yang digunakan adalah jenis AC CDI. Tugas dari CDI adalah mengatur sistem pengapian. CDI sebagai controller atau otaknya sistem pengapian AC CDI. Yang selanjutnya yaitu ignition switch atau untuk memutus dan menghubung salah satu kabel pada AC pada sepeda motor Honda berwarna hitam dan putih menuju ke massa. Ignition coil atau coil berfungsi sebagai untuk menaikkan tegangan listrik dari sumbernya yang selanjutnya digunakan untuk menyalakan busi. Ignition coil mampu menaikkan tegangan listrik sampai dengan 15 kV bahkan bisa lebih. Yang terakhir yaitu busi atau spark plug. Fungsi dari spark plug yaitu untuk memercikan bunga api. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 3, apa keuntungan dan kerugian pengapian model DC dan CDI dapat menggunakan. Apa keuntungan dan kerugian pengapian model DC CDI dan pengapian model AC CDI?
Ini bisa Anda baca sendiri. Ini kelebihannya, ini kelemahannya dari model ACCDI, dan ini ACCDI ya, kelebihan dan kelemahan ACCDI, dan di bawahnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari DCCDI. Ini bisa Anda baca sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan secara urut bagaimana rangkaian pengapian model DCCDI pada sepeda motor. Jawabannya yaitu baterai, selanjutnya ke fuse, kunci kontak, ke CDI, ke coil, lalu ke busi. Arus listrik akan berjalan dari baterai menuju kunci kontak dengan melewati fuse sebagai pengaman. Selanjutnya kunci kontak akan menghubungkan arus ke CDI. Pada CDI, arus akan ditahan menunggu pulser untuk mengirimkan sinyal waktu pengapian, dan setelah waktunya arus akan mengalir dari CDI ke coil, yang selanjutnya coil akan menginduksi dan mengubah tegangan 12 volt menjadi 15 kV lebih. Kemudian arus akan mengalir ke busi lewat kabel busi. Di busi arus akan meloncatkan dan mengeluarkan bunga api. Bunga api inilah yang digunakan untuk membakar bahan bakar. Gitu. Ini. Selanjutnya nomor 5, jelaskan keuntungan dan mekanik. Keuntungan mekanik dan elektrik dari pengapian menggunakan CDI daripada konvensional menggunakan platina. Jawabannya yaitu dari keuntungan mekanik tidak terdapat gerakan mekanik atau gesekan antara komponen pada SCR, sehingga tidak terjadi keausan komponen. Tidak memerlukan perawatan penyetelan dalam jangka waktu yang pendek seperti pada sistem pengapian konvensional. Kerja sistem pengapian elektronik stabil karena tidak ada keausan komponen, sehingga bahan bakar relatif ekonomis karena pembakaran lebih sempurna. Tidak sensitif terhadap air karena komponen sistem pengapian dapat dikemas kedap air. Untuk keuntungan elektriknya yaitu tegangan pengapian cukup besar dan konstan, sehingga pembakaran lebih sempurna dan kendaraan mudah dihidupkan. Dan yang terakhir, busi menjadi lebih awet karena pembakaran lebih sempurna. Oke, sekian pembahasan soal dari saya. Mungkin kalau menemukan yang sekiranya salah dari saya, tulis di komentar bagaimana seharusnya dan bagaimana benarnya. Itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.